Halo rekan-rekan mahasiswa, berikut adalah video materi untuk week 5 yaitu vulnerability scanning. Di sini adalah ya outline dari materi kita. Yang pertama konsep, kemudian ada assessment solution, scoring system, assessment tools, dan assessment report. Objektifnya adalah pertama kita harus mengetahui vulnerability research dan vulnerability classification, kemudian vulnerability assessment atau proses dari assessment terhadap vulnerability celah ya, vulnerability management, kemudian pendekatan-pendekatan terhadap solusi untuk vulnerability assessment, kemudian perbedaan dari toolsnya, kemudian kita mengenal scoring system, assessment tools, dan yang terakhir adalah assessment report. Vulnerability research atau riset terhadap vulnerability ya. Ini adalah proses untuk mencari tahu potensi celah dan sistem yang mungkin ada bagian yang mungkin terbuka sebagai jalan dari suatu kegiatan penyerangan akan terjadi. Kemudian kita juga bisa lihat bahwa objektifnya itu adalah misalnya untuk mengumpulkan informasi-informasi terhadap seperti tren atau threat atau attack. Jadi di sini kita akan membahas tentang kegiatan research ya, riset terhadap vulnerability seperti itu. Untuk jenis-jenis klasifikasi terhadap celah itu ada yang paling umum itu adalah misconfiguration. Jadi kita masih membiarkan server-server kita atau aplikasi kita itu tidak dikonfigurasi dengan baik, tidak diatur dengan baik seperti itu, sehingga masih ada potensi celah. Misalnya ada software-software yang out of date yang harusnya diupdate atau dibuang seperti itu ya. Ada port-port yang masih terbuka dan lain-lain seperti itu. Kemudian default installation ini juga cukup umum, klasifikasi celah yang cukup umum karena kita biasanya tidak melakukan hardening terhadap server atau aplikasi ya. Seperti misalnya kita terima server atau aplikasi bawaan pabrik seperti itu, kita tidak ada melakukan konfigurasi atau hardening. Misalnya kita tidak melakukan pergantian password ya secara berkala. Misalnya passwordnya itu bawaan dari pabrik adalah kosong ya, misalnya username admin passwordnya kosong, nah itu kita biarkan terus, nah itu yang jadi resiko. Kemudian ada buffer overflow, ini adalah salah satu potensi celah yang disebabkan kurangnya sanitasi dan kurang secure-nya coding. Jadi ada celah-celah di logika aplikasi yang dapat menyebabkan adanya akses ilegal terhadap server seperti itu. Kemudian in-page server, ini adalah server-servernya tidak mendapatkan patch atau update sehingga rawan untuk diserang dengan jenis atau metode yang terbaru. Kemudian ada design flaw, ini celah yang disebabkan karena dari segi desain arsitektur yang dapat menyebabkan potensi celah. Misalnya ada di satu server, kemudian dari segi arsitektur desain itu bisa berpotensi memberikan celah ke yang lain-lain, misalnya karena tidak adanya enkripsi, tidak adanya validasi dan lain-lain. Kemudian kita temukan juga ada operating system flaw. Nah di sini dia celahnya langsung bersumber di operating system itu sendiri. Jadi biasanya digunakan untuk kegiatan-kegiatan pencurian akses rahasia, misalnya trojan, worm, atau virus yang bisa mencuri informasi sensitif, password, kredit card, dan lain-lain. Kemudian ada celah pada aplikasinya atau application fraud. Nah ini umumnya juga karena kurangnya validasi dan verifikasi ya, sehingga authorization itu mungkin tidak dicek dengan baik. Misalnya kondisinya biasanya itu adalah user dengan akses grup mahasiswa seharusnya tidak bisa mengakses bagian yang hanya bisa diakses oleh user group dosen seperti itu. Jadi itu potensi celahnya di laptop
application seperti itu. Kemudian ada open service dan juga ada default port. Nah, apa itu VA? Apa itu vulnerability assessment? Itu adalah serangkaian proses untuk mencari tahu kemampuan sistem atau aplikasi berdasarkan adanya potensi celah. Jadi kita berusaha mencari potensi celah, lalu kita mengurutkan bagian manakah yang dikatakan celah yang kritikal, bagian mana yang tinggi atau high, bagian mana yang medium atau menengah, dan bagian mana yang low atau rendah seperti itu. Jadi dia adalah untuk mengetahui, mencari tahu ya, kemudian melakukan measure atau pengukuran yang manakah yang sangat kritikal, mana yang rendah, kemudian melakukan klasifikasi. Misalnya diklasifikasikan jenis celahnya, oh yang ini celah ini pada port HTTP 80, oh yang ini celahnya pada port 21 FTP. Jadi ada klasifikasinya seperti itu. Tujuannya tadi untuk memberitahu adanya potensi kelemahan pada sistem yang bisa saja dimanfaatkan untuk tindakan ilegal atau exploit. Kemudian kita juga menggunakan misalnya tools-tools yang digunakan untuk scanning vulnerability ini itu menggunakan suatu indeks yang disebut dengan Common Vulnerability and Exposures atau CVE. Nah, itu diterbitkan oleh security bulletin yang biasanya dibuat oleh para security software vendor ya. Jadi misalnya ada perusahaan security A, mereka aktif melakukan penelitian terhadap potensi celah, kemudian mereka memberikan indeks atau label, oh ini potensi celah baru nih, dia ada di server ini, ada di port ini ya, ini yang akan terjadi, bagaimana cara memperbaikinya ya, mereka itu ada indeksnya seperti itu. Terus yang biasanya digunakan untuk melakukan vulnerability scanner itu ada Nessus, ada GFI, ada OpenVAS. Mungkin kedepannya kita akan coba fokus ke Nessus dan OpenVAS ya. Nessus itu yang cukup umum lah, bisa dikatakan paling umum, paling kenal untuk vulnerability scanner. Tapi dia bersifat komersial dan dia ada lisensi khusus, jadi hanya untuk kalangan profesional aja ya yang punya lisensi Nessus. Kemudian ada OpenVAS yang di open source juga, kita bisa gunakan dia secara gratis dengan melakukan beberapa konfigurasi. Nah, baik Nessus dan OpenVAS memiliki konsep dan kerjasama kerja yang cukup sama, yaitu mereka merupakan tools khusus untuk vulnerability scanner. Nanti kita akan belajar mengenai Nessus dan OpenVAS lebih dalam lagi. Jadi yang akan dikumpulkan oleh para tool scanner tadi adalah misalnya apa sih versi OS-nya, IP-nya atau portnya yang terbuka apa, potensi celah misalnya dari segi password yang lemah dan lain seperti itu. Kemudian ada batasan dari vulnerability assessment. Pertama, kita itu hanya terbatas dengan waktu ya. Jadi misalnya kita melakukan scanning vulnerability itu sekarang, nah itu tidak menjamin bahwa server ini akan aman selamanya, karena kan kita melakukan pengujiannya sekarang nih ya, berarti kan akan ada nantinya potensi celah-celah baru yang ditemukan nanti di masa yang akan datang. Nah, jadi oleh sebab itu kita perlu melakukan vulnerability scanning itu secara berkala, sehingga perlu dilakukan update tools, update OS atau update tools juga ya, tools scanning tadi diupdate seperti itu. Untuk referensinya kita ada di AC Council dan C10. Kemudian kita lanjut ke bagian tipe dari vulnerability assessment, itu ada assessment secara aktif. Jadi kita menggunakan tools scanner ya untuk mencari tahu service atau celah. Kemudian kita menggunakan assessment pasif, kita melakukan monitor, jadi melakukan sniffing terhadap network traffic ya, untuk mengetahui apakah ada server yang aktif, service yang aktif atau aplikasi dan lain. Kemudian kita ada beberapa yang lain juga, misalnya application assessment. Nah, di sini kita biasanya menggunakan tes web application-nya atau web infrastruktur. Jadi untuk mengecek adanya potensi misconfiguration atau yang tadi ya default configuration tadi.
untuk mencari tahu apakah ada potensi-potensi celah seperti itu. Nah, di sini adalah vulnerability management life cycle. Jadi ada prosesnya. Pertama, kita harus membuat baseline dulu, kemudian kita lakukan vulnerability assessment tadi, dan yang ketiga adalah output, yaitu setelah kita melakukan vulnerability assessment, apa hasilnya? Tentu akan ada sejumlah temuan, misalnya temuan potensi celah yang kritikal, yang tinggi, yang menengah, dan yang rendah seperti itu. Nah, itu semua diatur di risk assessment. Jadi di semua celah-celah tadi atau risk tadi itu dilakukan assessment. Kemudian dilakukan remediation. Remediation ini adalah proses perbaikan atau fixing. Jadi kita tahu tadi ada potensi-potensi celah, kita bisa perbaiki, kita bisa review seperti itu. Kemudian di bagian kelima dia verification untuk memastikan bahwa kita sudah lakukan remediation dengan baik. Kemudian kita akan melakukan monitor pemantauan bahwa agar aplikasi itu, sistem itu bisa tetap secure atau aman. Jadi tadi di sini sudah ada informasinya semua ya. Kita bisa lihat tadi ada baseline, vulnerability assessment atau VA, risk assessment, remediation, dan monitor. Jadi dia prosesnya looping ya, dari awal 1 2 3 4 5 6 dan kembali ke 1. Jadi tidak langsung selesai, setelah 6 langsung selesai, tidak. Yang di bagian ke-6 ini kita tadi monitor, jadi kita harus monitor sistem kita bisa dengan IDS, IPS, firewall, dan lain-lain. Nah, ini untuk informasi lebih detailnya kita membuat baseline, jadi semacam panduan untuk buat lain gitu ya. Kita harus batasi skop dari kita untuk melakukan assessment. Nah, sebelum kita melakukan assessment, kita harus tadi bikin baseline untuk panduan. Ini tahapan dari VA-nya, melakukan tool scanning, run vulnerability scan using tools tadi seperti Nessus, seperti OpenVAS ya. Nah, port-portnya yang kita akan akses tadi ada assessment-nya tadi, misalnya dari segi rating, critical, high, medium, low. Jadi kita urutkan. Nah, jadi sebenarnya cukup simpel. Kita cukup 3 bagian aja, yaitu pre-assessment yang membuat panduan, assessment atau vulnerability assessment-nya, yaitu untuk menjalankan tools scanning, dan yang ketiga itu bagian assessment. Jadi setelah dilakukan assessment itu apa yang berikutnya kita lakukan? Ya tadi outputnya pertama risk assessment, remediation, verification, dan monitoring yang akan nantinya kembali ke pre-assessment seperti itu. Jadi dia prosesnya looping ya, seperti tadi yang ada di gambar. Kemudian kita bisa lihat di referensi, dan kita masuk ke bagian berikutnya itu assessment solution ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada perbedaan pendekatan untuk melakukan vulnerability assessment. Jadi ada yang product based solution, ada yang service based solution. Nah, kalau product based solution itu dia sangat bergantung pada jaringan internal dari organization. Jadi dia itu diinstal pada suatu ruang yang private atau tidak untuk publik ya. Kemudian yang service based solution yaitu biasanya dilakukan oleh third party atau vendor-vendor, misalnya vendor yang khusus untuk kegiatan audit atau security konsultan seperti itu. Kemudian ada tree based assessment, ada interference based assessment. Nah, kemudian apa sih yang kita peroleh dari solusi terhadap vulnerability scanning? Pertama, kita harus menemukan titik-titik yang strategis untuk melakukan sejumlah teknik scanning, karena tadi tujuan kita kan melakukan evaluasi ya, mencari informasi yang mana potensi celah. Jadi menentukan titik yang strategis itu juga penting. Nah, tipe-tipe dari tools yang kita gunakan itu
terdapat 6 tipe vulnerability assessment tools. Ada yang host base, ada application layer, dan yang keenam hingga yang keenam yaitu location atau data estimate tools. Kemudian kita bisa lihat bahwa sebagai contoh misalnya application layer vulnerability assessment tools, yaitu dirancang untuk bisa melakukan analisa pencarian informasi terhadap semua jenis operating system dan aplikasi. Jadi dia fokus ke application layer seperti itu. Nah, kemudian ada juga yang namanya tipe tools yang aktif dan yang pasif. Yang aktif dia tadi akan secara aktif melakukan pengecekan terhadap potensi celah pada sistem sehingga dapat menyebabkan trafik yang tinggi pada jaringan dan dapat mengkonsumsi bandwidth juga seperti itu. Kemudian kita bisa lihat analisis karakteristik dari sebuah solusi vulnerability assessment yang baik ya. Dia misalnya menggunakan database yang update sehingga memastikan bahwa proses assessment ini memang perlu dilakukan, karena apabila kita tidak melakukan update terhadap tools, banyak potensi-potensi celah yang baru yang kita mungkin tidak bisa deteksi begitu. Jadi di sini kita juga diberi informasi untuk memilih vulnerability assessment tools. Jadi tools itu harus bisa melakukan testing ya terhadap 30.000 jenis potensi celah. Jadi tools itu bisa dikatakan layak apabila dia punya 30.000 sejumlah 30.000 skenario testing yang mampu mendeteksi sejumlah celah. Kemudian juga untuk melakukan scanning, jadi mampu menjalankan sejumlah tes-tes yang dipilih dan bisa melakukan scanning terhadap sistem seperti itu. Juga mampu memberikan laporan yang komprehensif yang detail. Nah, kemudian tambahannya juga adalah mampu melakukan smart search, jadi bisa menghemat waktu ketika melakukan pencarian celah. Kemudian untuk best practice-nya adalah, nah ini juga penting karena dalam dunia real, dalam dunia industri atau dunia kerja, cyber security, kadang-kadang kita lupa untuk prepare kondisi terburuk. Jadi kadang-kadang kita lupa untuk melakukan backup, misalnya lupa membackup database, lupa membackup halaman webnya, kontennya seperti itu. Bahkan juga mungkin lupa membackup konfigurasi dari firewall, router dan lain-lain. Padahal itu sangat perlu. Jaga-jaga kalau misalnya hasil VA-nya di luar prediksi kita, misalnya VA-nya terlalu abuse, terlalu aktif, itu memang berpotensi akan merusak atau menghancurkan database, web server, firewall dan lain-lain. Jadi dalam beberapa kondisi mungkin server-server tersebut akan mati, akan down karena terlalu banyak banjir traffic tadi ya. Seperti kita tahu tadi ada active vulnerability tools ya. Jadi akan mengkonsumsi banyak bandwidth sehingga berpotensi juga menghabiskan bandwidth dan membuat server menjadi blue screen seperti itu. Kita harus bisa backup, antisipasi. Kemudian kita perlu melakukan exclude port-port yang mungkin sensitif, port-port yang lemah yang kita butuhkan. Jadi apabila memang kita merasa ini port ini kita butuh ini tetap hidup, jangan diganggu seperti itu, kita bisa exclude. Referensi ada di sini. Kemudian kita lanjut ke scoring system. Nah, tadi kita sudah bahas ada yang namanya CVA untuk salah satu indeks melakukan scoring. Nah, kenapa scoring sistem itu diperlukan pada vulnerability tadi? Tujuan kita VA kan mendeteksi dan mengurutkan. Nah, untuk mengurutkan pasti ada rating, ada yang critical, ada yang high, medium dan low. Nah, seperti itu. Jadi dia itu semua diatur pada scoring system vulnerability.
Ada yang dalam bentuk CVSS, ada yang CVE atau yang NVD. Nah, ini apabila kita menggunakan CVSS atau Common Probability Scoring System. Kemudian untuk menggunakan CVE atau Common Probability and Exposures. Nah, kemudian yang untuk NVD atau National Probability Database ada di sini. Nah, untuk literaturnya terhadap riset-riset probability ada sejumlah informasi ya. Misalnya kita bisa lihat exploit database itu http www.exploit -db.com yang biasanya kita lihat pada halaman website Kali Linux ya. Kemudian Rapid7 www.rapid7.com juga kita bisa dapat informasi yang banyak terhadap riset-riset probability karena mereka juga membuat tools-tools yang bagus terhadap probability assessment tools, salah satunya yaitu Nessus ya kalau tidak salah ya. Kemudian kita bisa lihat juga misalnya CVE detail, Windows security dan lain-lain. Nah, kemudian untuk assessment tools, kita sini fokus pada assessment tools. Kita bisa menggunakan cukup banyak tools, ada Nessus, ada GFI Vanguard, ada Nito, ada OpenFlash, ada Retina, dan lain-lain. Misalnya apabila kita menggunakan Qualys, dia tampilannya seperti ini. Untuk yang Nessus dia tampilannya dari website enable seperti ini. Kemudian menurut saya sejauh pengalaman saya Nessus cukup banyak digunakan karena faktornya juga banyak. Salah satunya adalah Nessus memiliki kemampuan YARA Signature Database. Itu umumnya digunakan untuk melakukan pendeteksian adanya potensi celah keamanan yang disebabkan oleh infeksi dari malware. Misalnya kayaknya kita menduga servernya sepertinya ada potensi terinfeksi oleh virus atau botnet atau malware gitu ya. Nah, dia memiliki YARA database, jadi nanti kita bisa perintahkan Nessus untuk melakukan scanning khusus untuk malware detection. Itu salah satu kelebihan Nessus yang diterima di dunia industri seperti itu. Ada GFI Vanguard, kemudian ada Nikto yang cukup umum kita kenal. Kemudian ada OpenFlash, dia open source. Kemudian ada Retina CS, Sign, ada MBSA, dan tools-tools yang lainnya seperti misalnya Bursuit yang bisa kita gunakan sebagai lokal proxy ya. Jadi kita bisa intercept, kita bisa lakukan monitor traffic seperti itu. Kemudian ada Phonetics juga, Web Vulnerability Scanner, salah satu scanner yang cukup bagus, yang cukup ramah, cukup mudah digunakan juga, dan laporannya sangat detail. Kemudian kita masuk ke assessment report. Nah, assessment report atau laporan dari proses assessment itu tentu tadi selain kita sudah melakukan identifikasi celah, pengurutan celah, kita harus ada outputnya, yaitu tadi solusi dan cara memperbaiki. Nah, supaya semuanya bisa rapi dan mudah dipahami untuk keperluan review misalnya atau tadi evaluation, kita harus ada report. Jadi situ akan menjelaskan bahwa ini adalah laporan terhadap vulnerability assessment kita sudah lakukan tadi. Jadi kita menggunakan vulnerability scanning tadi, ada reportnya, ada laporannya. Kemudian dari laporan itu kita lakukan analisa, misalnya informasi yang diperoleh apa potensi celah yang terjadi, apa informasi yang bisa diambil oleh attacker seperti itu. Jadi dia juga ada informasinya, misalnya node-nya, OS, tanggal, dan lain-lain, service-nya, classification celah, assessment, dan lain-lain. Nah, kemudian dia ada dua jenis klasifikasi laporan, ada
yang vulnerability security report, ada yang summary seperti itu. Jadi yang reportnya dia versi detail, sedangkan yang summary biasanya berisi rangkuman untuk yang high atau top level manajemen saja seperti itu. Nah, ini adalah tugas, silakan dilakukan. Referensinya kita ambil dari Sikonsi dan C10. Bila ada pertanyaan, silahkan. Bisa disampaikan pada grup atau japri atau pada sesi tatap muka tanya jawab nanti sore. Terima kasih.